Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana hasil diskusi disampaikan secara daring dalam mata kuliah Manajemen SDM, jurusan Ekonomi Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo 2020, dengan tema yaitu seleksi. Dengan pembahasan seperti berikut. Langsung saja, yaitu yang pertama tentang pengertian seleksi. Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya, hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Kemudian, apa itu seleksi? Seleksi merupakan proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Artinya, untuk memilih karyawan yang sesuai dengan prasyarat yang telah ditetapkan, diperlukan tahap-tahap seleksi dengan terpilihnya karyawan setelah melalui proses seleksi. Maka, akan didapat tenaga kerja yang mau dan mampu untuk bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan rekrutmen, maksudnya seleksi. Yang pertama yaitu menyiapkan tenaga SDM, artinya menyediakan tenaga kerja yang akan melakukan proses seleksi. Yang kedua yaitu menyiapkan peralatan yang digunakan, artinya menyiapkan peralatan tes yang akan digunakan seperti kursi, meja, ruangan, materi, atau alat-alat tes yang sesuai dengan tes yang akan dihadapi. Yang ketiga, yaitu menyiapkan waktu. Artinya, dalam mengikuti tes, peserta tes diberikan waktu sesuai dengan tahapan tes yang akan dilakukan. Yang keempat, yaitu menyiapkan tahapan seleksi. Artinya, ada tahapan dan prosedur seleksi yang harus dilalui, mulai dari calon pelamar mengikuti tes pertama sampai diterima. Prosedur ini dibuat untuk menentukan kelulusan pelamar. Selanjutnya yaitu tujuan seleksi. Tujuan seleksi yaitu dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum, yaitu yang pertama, mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Artinya, yang utama bagi perusahaan adalah memperoleh karyawan yang jujur dan memiliki moral atau perilaku yang baik. Yang kedua, yaitu mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Artinya, karyawan mau dan mampu melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, yaitu mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan berharap karyawan yang dipilih akan merasa di rumah sendiri, sehingga berusaha keras untuk bekerja dan membela kepentingan perusahaan. Rasa memiliki ini akan ikut mendorong karyawan bekerja lebih baik. Bahkan, karyawan akan merasa bangga bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, yaitu mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Artinya, mendapatkan karyawan yang memiliki kesetiaan kepada perusahaan, seperti tidak membongkar rahasia perusahaan kepada pihak manapun. Yang kelima, yaitu mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Artinya, dengan seleksi yang baik akan memperoleh karyawan yang inovatif guna mengembangkan produk perusahaan. Di samping tujuan utama seleksi seperti yang telah dikemukakan, di samping terdapat pula tujuan khusus, yaitu yang pertama, untuk merebut karyawan pesaing. Artinya, sengaja merekrut karyawan dari perusahaan lain. Hal ini dilakukan agar karyawan perusahaan pesaing pindah ke perusahaannya dengan iming-iming berbagai fasilitas yang menjanjikan lebih dari sebelumnya. Dengan pindahnya karyawan pesaing, diharapkan mampu untuk melemahkan pesaing dari sisi SDM. Namun, cara ini dilakukan kurang baik dan jarang sukses, karena pihak lain akan melakukan hal yang sama. Biasanya, perusahaan melakukannya secara diam-diam. Yang kedua, yaitu mencari karyawan yang sudah memiliki pengalaman. Artinya, perusahaan sengaja mencari tenaga kerja yang khusus memiliki pengalaman yang memadai
sehingga perusahaan tidak perlu lagi memberikan pelatihan. Biasanya, cara seperti ini dilakukan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya, meminjamkan karyawan perusahaan rekanan yang kelebihan karyawan dengan iming-iming kompensasi yang lebih baik. Tujuan khusus ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya adalah perusahaan harus membayar biaya kompensasi yang di atas rata-rata. Di samping juga, loyalitas karyawan yang direkrut untuk tujuan khusus juga diragukan, dan bukan tidak mungkin akan loncat lagi ke perusahaan lain yang memberikan keuntungan yang lebih dari yang diberikan perusahaan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriana Amirah Husna. Di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis metode seleksi. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis metode seleksi dalam memperoleh tenaga yang sesuai dengan keinginan perusahaan, maka dapat dilakukan dengan beberapa metode. Masing-masing metode memiliki tujuan tertentu. Kemudian, masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Oleh karena itu, metode seleksi dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, saya akan menjelaskan jenis-jenis metode seleksi. Jenis-jenis metode seleksi dibagi menjadi 5. Yang pertama, legalitas dokumen. Legalitas dokumen merupakan cara untuk mengetahui keaslian dan kebenaran tentang dokumen yang diberikan oleh calon pelamar. Caranya mengetahui yaitu meminta bukti autentik berupa dokumen asli atau yang dilegalisir basah. Yang kedua, yaitu melakukan wawancara. Artinya, melakukan wawancara melalui dialog atau tanya jawab antara calon karyawan dengan si pewawancara. Tujuannya untuk mengetahui tentang fisik calon karyawan. Yang ketiga, yaitu memberikan tes-tes. Artinya, memberikan berbagai tes untuk mengetahui hal-hal yang ingin diketahui. Misalnya, melalui tes umum, psikotes, tes kesehatan, dan tes lainnya. Yang keempat, yaitu memberikan tes tentang pekerjaan, yaitu memberikan praktek langsung atas pekerjaan yang akan diembannya, misalnya praktek komputer, bengkel, studi kasus, dan lainnya. Yang kelima, yaitu tes jiwa dan fisik, yang mana memeriksa kesehatan calon karyawan apakah kondisi kesehatannya tidak bermasalah, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Hal ini penting untuk dilakukan agar jangan sampai karyawan yang diterima nantinya sakit-sakitan, sehingga tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tes, para pengawas dibagi dalam 2 bagian pengawasan. Yang pertama yaitu pengawas yang terlihat. Biasanya adalah mereka yang memberikan informasi dan membagikan soal kepada peserta, termasuk mengambil kembali soal yang sudah selesai. Yang kedua yaitu pengawas yang tidak terlihat oleh peserta. Artinya, pengawas yang sengaja ditempatkan di tengah-tengah peserta ujian sehingga peserta lainnya tidak menyangka bahwa mereka sedang diawasi oleh pengawas dalam. Biasanya bagi peserta yang hendak berbuat curang, yang mereka perhatikan hanyalah pengawas luar yang terlihat. Jadi pengawas dalam ini mampu
mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam ruang ujian. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam seleksi. Nah, sebelum saya menyebutkan tahapan dalam seleksi, teman-teman harus terlebih dahulu tahu apa sih sebenarnya tujuan dari tahapan seleksi. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan seleksi mana yang lebih dahulu dan selanjutnya. Yang mana calon karyawan yang tidak lolos dalam tahap tertentu maka dianggap gugur dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Dengan demikian, jumlah setiap tahap akan makin berkurang karena pasti yang gugur itu tidak memenuhi standar nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di sini saya akan menyebutkan tahapan-tahapan dalam seleksi. Yang pertama yaitu seleksi surat lamaran. Nah, seleksi ini dilakukan dengan menilai apakah calon pelamar memenuhi kualifikasi seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, bisa dilihat dari usia calon, pendidikan, jenis kelamin, alamat, nilai ijazah seperti IPK, pengakreditasian, program studi, terus kemudian pengalaman kerja, keterampilan dan keahlian lain sebagainya. Nah, proses seleksi surat lamaran ini juga untuk menentukan dan mengklarifikasikan keabsahan dan keasliannya dokumen yang diajukan oleh pelamar. Yang kedua yaitu wawancara awal. Nah, seleksi ini pelamar diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Dan tahap ini yang bertujuan untuk meneliti kebenaran data yang diberikan melalui pertanyaan. Nah, biasanya isi formulir itu berupa data pribadi pelamar, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, pengalaman kerja dan organisasi, latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian referensi, dan yang terakhir yaitu tanda tangan dengan maksud sebagai bukti bahwa ini miliknya dan yang diisi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya tes wawancara itu juga berbagai metode wawancara. Seperti wawancara terstruktur itu biasanya pertanyaannya urut dari awal sampai akhir. Wawancara yang tidak struktur itu biasanya pertanyaannya itu tidak beraturan. Terus wawancara pemecahan masalah itu biasanya diberikan dalam bentuk kasus. Kemudian pelamar diminta untuk memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dan kemudian yaitu wawancara stres. Biasanya wawancara ini sengaja dirancang untuk pelamar mampu atau tidaknya menghadapi stres. Tujuannya itu untuk melihat kesabaran pelamar dalam menghadapi tekanan, terutama tekanan atas pekerjaannya. Nah, yang ketiga yaitu tes tertulis umum. Nah, seleksi ini diberikan untuk menambah sekaligus membuktikan kemampuan pelamar dalam berbagai hal. Nah, biasanya tes pada umumnya itu yang pertama yaitu tes pengetahuan umum yang biasanya yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bidang yang diambil. Tujuannya itu untuk menguji kemampuan dasar pelamar dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Terus kemudian pengetahuan tentang pekerjaan. Nah, artinya tes ini diberikan berkaitan dengan pekerjaan di masa depan. Nah, yang selanjutnya yaitu tes psikotes. Nah, seleksi yang dilakukan untuk mencari pelamar yang benar-benar sudah berpengalaman sebelumnya. Hal ini agar dapat menggali sekaligus membandingkan dengan kebenaran hasil tes tertulis sebelumnya. Nah, sebenarnya hasil dari yang diharapkan dari tes psikotes yaitu berupa kejujuran, kecerdasan, kepribadian, motivasi, terus bakat minat, loyalitas, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu wawancara kedua. Seleksi ini melihat kecocokan bagian pekerjaan yang akan diemban, penempatan sampai dengan jumlah kompensasi atau jabatan yang diterima. Nah, dalam wawancara ini, si pewawancara ini harus mampu mengecek seluruh informasi dan menekan si pelamar untuk melihat kesungguhan dalam bekerja.
Dari pertanyaan ini juga dapat melihat kedisiplinan dan kesabaran dari calon pelamar. Dan yang selanjutnya yaitu tes kesehatan. Nah, seleksi ini melihat apakah calon pelamar memiliki ketahanan fisik dan mental dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ketahanan di sini yang dimaksud kemampuan fisik dengan berbagai kondisi baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sedangkan ketahanan mental adalah kejiwaan pelamar dalam menghadapi berbagai tekanan. Nah, yang selanjutnya yaitu wawancara atasan langsung. Nah, di sini seleksi ini atasan akan menilai apakah calon pelamar ini cocok atau tidaknya untuk bekerja sama dengannya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena yang memerlukan karyawan tersebut adalah mereka yang akan menjadi anak buahnya dengan harapan dapat bekerja sama dan saling lebih mengenal kepribadian satu sama lain. Dan yang selanjutnya yaitu keputusan penerimaan. Seleksi ini langkah untuk memutuskan calon pelamar diterima atau ditolak. Ketika diterima, kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian untuk mengikat. Karena semua itu penting dilakukan karena berkaitan dengan kewajiban dan hak karyawan, sehingga tidak ada yang dirugikan di kemudian hari. Artinya tidak ada tuntutan masing-masing pihak, dan jika ada kekurangan maka akan diperbaiki sesegera mungkin. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu penempatan. Nah, di sini ketika calon karyawan dalam perusahaan sudah diterima, selanjutnya akan langsung ditempatkan atau dipekerjakan. Namun bagi mereka yang perlu mendapatkan pengetahuan atau training terlebih dahulu, maka akan memasuki pelatihan untuk beberapa waktu. Tujuan ini agar calon dapat menyesuaikan diri dan mengenal lingkungan pekerjaannya. Nah, yang paling penting adalah calon karyawan harus tahu dan mampu mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sudah teman-teman, itu saja yang saya sampaikan dalam tahapan-tahapan dalam seleksi. Terima kasih.